Makanan bukan hanya soal rasa atau kebutuhan biologis. Lebih dari itu, makanan adalah cerminan budaya, identitas, hingga kekuasaan. Di balik sepiring nasi goreng, secangkir kopi, hingga semangkuk ramen, terdapat cerita tentang sejarah, relasi sosial, bahkan politik. Melalui kacamata sosiologi, kita akan mencoba memahami bagaimana praktik kuliner membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi kuliner, kita tidak hanya memahami apa yang dimakan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, melainkan mengapa masyarakat memilih makanan tertentu dan bagaimana proses penyajian dan persiapan makanan tersebut, dan apa sih makna simbolis dari makanan tersebut. Salah satu contoh praktik kuliner yang menarik untuk dikaji secara sosiologis adalah Budol Fight. Kota makan ini berasal dari negara Filipina. Budol Fight sendiri bukanlah sekedar tata cara untuk makan saja, tapi sebuah ritual kebersamaan yang menyimpan nilai-nilai tertentu seperti solidaritas, kebersamaan, dan persaudaraan. Jadi secara rahasia, tradisi pada paginya adalah sebuah tradisi makan yang dilakukan secara beramai-ramai dengan menggunakan tangan di atas daun pisang. Tradisi ini biasanya menggunakan makanan nasi, seafood, daging, maupun sayur-sayuran, dan diletakkan di tengah-tengah, dimakan bersama-sama tanpa memandang status sosial. Tradisi ini pada awalnya dilakukan oleh tentara Filipina sebagai bentuk kebersamaan di antara prajurit. Namun seiring berkembangnya waktu, tradisi ini sudah menjadi budaya populer yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Dalam perspektif sosiologi, Budol Fight menunjukkan bahwa makanan bisa membentuk identitas kolektif yang lebih kuat. Selain itu juga bisa membentuk struktur sosial yang lebih egaliter, meskipun hanya sementara. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa praktik makan bisa melampaui fungsi biologis dan mempunyai simbol sosial yang penuh makna. Kami dari Kelompok 1 akan belanja dan selamat menyaksikan. Kau yang memilih pergi, tinggalkan ku sendiri. Don't put your head on my shoulder. Harapan terlanjur pupus, cinta berujung. Halo semua, kami dari Kelompok 1 sedang mulai memasak Budol Fight. Berikut adalah proses masak dari Budol Fight tersendiri. Bagaimana keasikannya? Mari kita ikuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Pada siang ini kami akan melihat bagaimana di Filipina ada makanan namanya Budol Fight yang digabungkan dengan konsep megibung dari Kerajaan Karangasem. Budol Fight artinya juga satu pertemuan perjuangan agar fight itu adalah berkelahi ya. Berkelahi.
Dan battle itu adalah berkelahi yang sebenarnya dibuat pura-pura, tetapi kalau konsep menggibung itu tidak pura-pura karena diajak makan bersama antara raja dengan prajuritnya. Kalau ini prajurit saja atau dengan raja juga? Di sini kita akan melakukan hanya prajurit saja, akan tetapi di sini memiliki makna tersendiri. Kenapa prajurit saja? Karena di sini membentuk sebuah kebersamaan tanpa memandang status sosial tertentu. Jadi kita melakukan bersama, melakukan dengan rapat dan bergembira dengan senang hati juga. Perbedaannya mungkin dengan Gogibung kita yang sebenarnya dimodifikasi di kampus dengan mata kuliah sosiologi kuliner yang saya ampu di kampus UNED itu, perbedaannya apa dengan Battle Fight? Jadi gini, Gogibung dengan Battle Fight ada sebuah perbedaan. Yang pertama, kita bilang dari mekanisme yang kita pakai dulu, seperti baju. Kita tidak di sini kita tidak terikat oleh status atau culture tertentu mengenaikan pakaian. Di sini kita menerapkan prinsip freedom, kebebasan. Jadi kita bisa menggunakan apapun sesuai kenyamanan kita. Baju yang sopan. Ya, baju yang sopan akan tetapi nyaman dan tidak terikat sebuah seragam tertentu. Yang kedua, di sini ada perbedaan tersendiri. Karena di sini kita mencakup sebuah buah-buahan di dalam makanan tersebut. Karena di sini Battle Fight menerapkan sebuah keseimbangan sebuah pangan tersendiri. Karena di sini orang Filipina terdahulu yang bercampur dengan tentara Amerika menerapkan sebuah prinsip kehidupan sehat. Jadi di sini ada sebuah lauk pauk, ada sebuah buah-buahan dan sebuah manis-manisan seperti dessert tertentu, karena di sini menjaga keseimbangan gizi tentara tersebut. Selamat siang, saya Ibu Nazrina Zuryani, saya pengampu mata kuliah sosiologi kuliner yang pada kesempatan ini menghargai kelompok Battle Fight yang mengadopsi pengalaman langsung dari negara Filipina dalam mengangkat makan bersama pada prajurit yang akan berperang. Artinya mirip-mirip dengan Megibung di Pulau Bali ini. Universitas Udayana tentunya sudah berkali-kali mengungkapkan bahwa Megibung itu penting, sehingga keluarlah terminologi Gogibung pada mata kuliah ini. Saya mengucapkan selamat kepada kelompok yang sudah menyelesaikan ini, sehingga terlihat bahwa kerjasama dan semua filosofi makan bersama itu sebenarnya adalah untuk kekuatan membangun kepribadian masing-masing. Selamat ya. Ya, terima kasih. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung masa Battle Fight di Bali hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat para peserta. Kita tidak hanya masak dan makan bersama, kita mempererat hubungan, kekompakan, kebersamaan hingga tawa. Semoga kenangan manis ini bisa diulangi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Kita yel-yel yuk. Salam Battle Fight, makan rame-rame, hati pun senang. Terima kasih dan sampai jumpa.